Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah pengajian Sabtu pagi PDM Kota dirahmati Allah. Pagi ini kembali kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang kita rasakan pagi ini langsung adalah nikmat kesehatan. Kita masih diberikan kekuatan di tengah gempuran wabah yang menimpa kita. Masih diberikan keringanan untuk ikut thalabil ilmi atau bersilaturahmi di kesempatan pagi ini. Semoga waktu-waktu kita lewati nanti terus pada sisi Allah. Allah menjaga kita dari wabah. Kalaupun tahun ini Allah memanggil kita, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Selamat dan salam juga kita selalu persembahkan kehadiran Guru Besar Muhammad SAW yang telah meninggalkan kita dua warisan berharga, Al-Quran dan Sunnah. Baiklah, pagi ini judulnya diberikan kepada kita seputar bagaimana kita bisa meningkatkan ibadah kita dengan ringan. Nanti bagaimana ringan kita melakukan ibadah-ibadah yang selain fadilah, yaitu nafilah ya, ibadah-ibadah yang sunnah. Baiklah, pertama kita ambil dari Al-Quran ya, surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ayat ini kalau artinya, dan orang takwa itu adalah orang-orang yang beriman dengan Al-Quran, wa bil akhirati hum yuqinun, dan dengan akhirat mereka yakin. Ayat ini sering kita gunakan untuk menjelaskan keheranan atau ketakjuban orang-orang non-muslim kepada Islam gitu ya. Kenapa umat Islam itu bisa begini begitu gitu ya. Ini dulu Ustaz Yunahar pernah cerita waktu beliau ke Australia, lalu ngobrol dengan orang-orang bule itu ya. Salah satu pertanyaan yang muncul pada waktu itu adalah, kami itu heran dengan umat Islam gitu. Kenapa mereka bisa setia dengan satu pasangan gitu. Bisa setia dengan satu pasangan. Kalau kami orang-orang kafir ngomong gitu ya, kalau kami itu ya istri satu, tapi di luar tuh masih banyak yang simpanan lah, kira-kira begitu. Ya sederhana kita jawab ya, wabil akhirati hum yuqinun gitu. Bahwa inilah kekuatan sebenarnya takwa itu untuk tidak berani bermaksiat kepada Allah gitu. Dan ayat ini juga kita gunakan untuk menjawab keheranan atau kebingungan orang-orang kafir itu ya, dalam konteks sebuah data yang dulu yang sering kita sebutkan di beberapa pertemuan, bahwa negara-negara bahagia itu ya ada 10 negara bahagia yang kita dapatkan ya. Misalnya di sana masuk Islandia, ya, Denmark, Finlandia, Costa Rica, ya, Selandia Baru, ya, itu selalu masuk itu. Dianggap negara-negara bahagia. Sedangkan negara Islam baru masuk itu di angka 27. Jadi 1 sampai 26 itu adalah negara-negara non-muslim. Ini versi PBB, kita nggak tahu paradigmanya apa, metodologinya apa, pokoknya hasilnya sudah keluar saja. Monggo nanti kalau Bapak Ibu ingin, karena saya juga senangnya gitu ya, mencari-cari di Google itu negara paling bahagia, paling miskin, mata uang paling tinggi, paling rendah. Senang saya nggak nyari-nyari itu. Ya, nah, Indonesia nggak termasuk negara bahagia. Nah, di angka 27, negara paling bahagia itu adalah Kuwait, di Timur Tengah ya. Tapi ada satu data yang menarik di situ, bahwa ternyata di negara-negara yang dianggap bahagia, itu ternyata angka bunuh dirinya juga tinggi. Angka bunuh dirinya juga tinggi. Kuwait itu 1,3% per 100.000 penduduk per tahun. Sedangkan negara-negara yang nggak bahagia itu ada yang 5%, ada 6%, ada yang sampai 7%. Ya.
Pertama. Lalu muncul pertanyaan gitu, kenapa negara-negara Islam yang notabene-nya miskin, ya, susah, di pandangan mereka kan negara Islam itu negara yang susah, miskin, cungkring-cungkring, kurus-kurus, kurang gizi, hidupnya susah ya. Tapi kenapa bunuh dirinya rendah ya? Nah kalau kita jawab dengan soal Baqarah tadi juga begitu, wabil akhirati yuqinun, karena umat Islam itu punya satu keyakinan bahwa hidup itu bukan di dunia itu, hidup itu di akhirat. Di dunia ini cuma sebentar doang, kalaupun miskin ya nggak lama lah, paling sampai meninggal. Setelah itu ya kalau amal kita bagus, takwa kita bagus, ya dijadi perserikatan kita pakai sebagai ladang amal soleh kita. Nah, nanti kita lebih memikirkan kebahagiaan di akhirat daripada kebahagiaan di dunia. Nah, ini wabil akhiratum yuqinun, ini juga lah yang kita jadikan kata kunci ya pengajian kita pagi ini, bahwa bagaimana Ustaz Arif kemarin waktu WA saya memberikan tema ringan melaksanakan ibadah sunnah gitu ya. Nah, ini juga kuncinya sebenarnya, bahwa perjalanan kita nanti itu sangat-sangat panjang gitu ya, sangat-sangat panjang. Bahwa ada 7 terminal nanti yang kita lewatin gitu. Dan itu ribuan tahun gitu. Nah kalau bekal kita kurang, nah, sering saya analogikan kepada jemaah ya. Misalnya kalau kita ke Solo itu 100 ribuan mungkin cukup ya. Dulu naik Pramen itu cuma 9.000, bolak-balik 18.000. Sekali makan Padang misalnya 20.000 ya. Kecuali ditakdir sama Ustaz Zulbahri ya. Nah 20.000 tambah 18 baru 40.000 gitu. Masih sisa 60.000 duit kita. Tapi kalau kita ke Jakarta 100.000 nggak bakal cukup gitu. Nah begitulah di akhirat nanti. Kita akan sangat sedih kalau bekal kita sedikit, bekal teman kita banyak. Kalau kita ke Jakarta, teman kita buat duit misalnya 15 juta, kita cuma 2 juta doang gitu. Akan sedih. Nanti di akhir kita tutup nanti hal-hal yang juga perlu kita perhatikan, jangan sampai nanti kata Rasulullah kita kena orang yang muflis ya. Muflis itu artinya bangkrut. Kata Rasulullah, bangkrutnya nanti kalian datang dengan amal yang sangat banyak setinggi langit, tapi kalian masih syatama haza, solama haza, kalian masih menzolimi orang lain, menggibah orang lain. Nanti amal kita itu diambil gitu, kan istilahnya rugi kita. Maka setelah amal kita habis, ya kadang-kadang dosa dia ditibarin ke kita gitu, karena kita terlalu banyak melakukan kezoliman kepada orang lain. Nah, saya selalu memberikan contoh ke jemaah itu, zolim itu adalah mengambil hak bersama untuk pribadi. Saya sering memberikan contoh ini karena saya sering mengalami ya. Itu memakai hak umum untuk pribadi. Misalnya kita menikahkan anak kita gitu. Lalu kita tutup jalan ya, itu zalim. Itu kan jalan umum, bukan jalan pribadi gitu. Akhirnya orang nggak bisa lewat ya. Menggok sana menggok sini akhirnya itu. Walaupun kita orang berpuasa ya. Itu termasuk juga kezaliman. Masjid juga hak bersama, nggak boleh kita kapling-kapling ya. Bahkan mungkin ya amal usaha kita ini juga milik bersama ya. Boleh kita menghalangi orang lain untuk berkiprah di Muhammadiyah ini, di amal usaha ini. Semua punya hak yang sama ya. Tentu dengan kompetensi yang ada gitu. Ini pertama ya. Jadi dalam ayat tadi kita jelaskan wabil akhiratum yuqinun, kalau takwa itu sudah kuat, akidah kita sudah kuat, tauhid sudah kuat, semuanya akan terasa ringan. Inilah yang Rasulullah lakukan dulu ketika beliau berdakwah selama 13 tahun di Mekah, itu penguatan akidah. Ya. Jadi kita masuk poin pertama ya, supaya ringan kita beribadah, yang fadilah wa nafilah ini, itu adalah dalam konteks akidah dulu kita kuat. Artinya kalau sudah keyakinan kepada Allah kita kuat, ya, akhirnya semuanya akan menjadi ringan. Saya sering menganalogikan kalau akidah itu seperti, maaf ya, cinta. Kalau kita sangat-sangat mencintai istri kita dan anak kita, itu kan apapun ringan kita lakukan. Karena istri kita ngidam gitu, suruh beli bubur ayam jam 2 malam. Mana jam 2 malam mana ada orang jual bubur ayam sih gitu. Ya dia lagi pengen sesuatu yang jauh, misalnya pengen rica-rica makanan asli Dieng itu lah, cari tahu itu. Wah ringan kita, sana kita langsung gitu. Ini kan lahir dari rasa
cinta tadi ya, keringanan, disuruh kita micin ya, pengalaman rumah tangga ya, ini kan lahir dari situ. Nah, al-hub mahabbatullah ini yang harus akan lahir nanti dari akidah. Mengenal Allah akan lahir rasa mahabbah. Kalau sudah rasa mahabbah muncul, nah, apapun perintah Allah itu ringan, zakat ringan, bahkan kita ketunggu-tunggu malah. Ya. Sholat jamaah ringan, bahkan kita malah menunggu azan ya. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah dulu merasakan ya, azan kok lama banget ya. Kita pengen azan, gitu, dengar azan biar kita ke masjid. Mungkin sudah sampai saya pernah merasakan itu ya, ini kok azannya kok lama banget, apa ketiduran apa mau azannya gitu ya. Karena kita rindu dengan suara azan, ingin berjamaah ke masjid. Itu rasa mahabbah. Jadi akhirnya pertama akidah kita keluarkan dulu ya ibadahnya. Yang kedua kita yang A-nya ya, pertama kalau kita A-nya kita harus tahu juga hal yang merusak akidah ini gitu. Nah, sedikit kita singgung yang merusak akidah ini pertama adalah kemunafikan. Iman kita tuh rusak dengan kemunafikan. Jadi hati-hati kita dengan pemikiran sekularisme, pluralisme, liberalisme, itu akan mendegradasi akidah kita. Makanya yang menjadi orang munafik. Nah, silakan baca surah Al-Baqarah ya, ayat 8 sampai 19 adalah ciri-ciri orang munafik. Ya. Orang munafik ciri seperti itu. Dan ada surat Munafikun surat ke-63. Nah, ini harus waspada juga ini. Coba dalam surat surat An-Nisa ayat 142 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, orang munafik itu wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yazkuruna Allah illa qalila. Orang munafik itu kalau mendirikan sholat malas. Nah, orang mustahil ya, katakan hampir mustahil lah dia bisa ringan melaksanakan ibadah sunnah kalau belum ibadah fadilahnya sempurna. Bagaimana dia menjaga sholat fadilahnya, sholat wajib ini. Nah, saya bisa memastikan ya kalau sudah sempurna di awal waktu, misalnya ya berjemaah di rumah, di masjid, pasti dia ringan untuk sholat sunnah. Tapi kalau sholatnya masih kayak orang munafik itu ya, ditunda-tunda, azan, lagi rapat, santai aja deh, Allah maklum. Itu kan mengada-ngada, taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kalian berkata tentang Allah sesuatu yang tidak kalian miliki ilmunya gitu. Nah, pasti gitu. Karena saya kebetulan di dunia itu maksudnya di dunia kampus yang sering banyak orang-orang liberal di sana itu ya. Nah, sekularisme ini contohnya, sekularisme itu adalah paham yang berusaha untuk memutus ya, atau menghilangkan kehidupan dunia dari agama, itu namanya sekularisme. Ya muncul istilah nanti ya ibadah Islam agama hanya di masjid. Kalau lebih luas sekularisme ini nanti masuk ke bidang-bidang pendidikan. Bagaimana kalau pendidikan agama kita kurangi misalnya ya, atau sampai kita hilangkan atau sekularisme. Bahkan dalam wabah ini sendiri kita agak cenderung sekuler berpikir ya. Kita hanya pendekatan ilmiah. Makanya nggak nambah iman, nggak nambah takwa gitu. Kita hanya menggunakan ilmiah. Kalau banjir, karena hutan gundul. Kalau gempa itu karena vulkanik atau Merapi, atau gempa tektonik yang pergeseran lempengan bumi. Itu saja kita pendekatan. Wabah karena COVID gitu. Padahal kalau nggak Allah izinkan ini terjadi, kan nggak terjadi gitu. Akhirnya kita sekuler berpikirnya. Kita hanya melihat ilmiah itu saja. Akhirnya iman nggak nambah, takwa nggak nambah, amal nggak nambah, ibadah sunnah apalagi. Karena kita sekuler dalam berpikir. Makanya hindari sekularisme dalam kehidupan. Allah yang mengizinkan corona ini terjadi. Kalau nggak terjadi nggak mungkin. Ya ada hikmahnya. Salah satunya yang kita rasakan pagi ini. Saya sebelum corona nggak ngerti itu Google Meet, Zoom nggak paham. Ceramah itu ya manual, datang ceramah itu. Ngajar ya datang ke kelas, ngajar gitu. Tapi sekarang saya bisa ngajar, bisa ceramah sampai ke PCIM luar negeri ya, Turki, Yordan, Mesir, Jepang ya. Padahal saya cuma di Maguwo Harjo, Depok, Sleman ya. Itu luar biasa, ini salah satu positifnya corona ini. Oh iya, sedikit saya membaca di beberapa media, ternyata corona ini memang merubah ya, akan merubah nanti sistem sosial gitu. Di negara-negara Eropa sekarang katanya sudah banyak orang yang meninggalkan kota-kota besar. Itali, Spanyol katanya
banyak orang-orang yang meninggalkan kota-kota besar, mereka lebih senang tinggal di kampung-kampung yang tanahnya luas, udaranya bersih, ya. Nggak banyak aturan gitu. Nah, tapi wifi kuat. Kayaknya kata kunci hidup besok tuh wifi. Karena kehidupan online itu besok akan bertahan terus. Dan online ini memang nggak bisa kita nggak bisa kita lawan. Ini kemajuan teknologi. Jadi yang hotel-hotel bintang 5 akan menjerit ya dengan OYO, Red Doors gitu. Bagaimana toko-toko retail itu pada berguguran ya karena dikalahkan oleh online yang banyak digunakan oleh emak-emak bahasanya gitu ya, kaum dasteran gitu. Atau kaum sen kanan belok kiri ya. Saya ini bahasa media ini. Sen kanan belok kiri itu bisa menggugurkan hero gitu. Menggoyang matahari gitu. Ya karena nggak ada pajak jadi lebih murah harganya itu. Ini salah satu online. Jadi ya jangan sampai juga nanti kita bikin ibadah online. Jangan. Sholat Jumat online ya. Yang seperti itu kejadian tahun yang lalu ya. Salah seorang tarjih Muhammadiyah. Ya, dia malah bikin sholat Idul Fitri online. Tapi tadi kemarin nggak tegas juga jawabannya gitu. Pada sebenarnya ibadah itu kan mahdoh, nggak boleh kita improvisasi itu kan nggak berlaku dalam ibadah mahdoh. Nah, jadi yang pertama kita hindari sekularisme. Pluralisme itu ini juga termasuk ya penggugur syahadat. Ini pluralisme ini semuanya munafik itu dengan orang kafir sama ya. Walaupun perlakuan kita berbeda gitu. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul itu kan tokoh munafik Madinah. Ketika anaknya, dia punya anak namanya Abdullah juga namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Waktu terjadi hadisul ifk setelah perang Bani Mustalik, itu kan Aisyah dituduh berselingkuh dengan Sayyidina Sofwan ibnu Mu'attal ya. Karena Aisyah ketiduran di sebuah batu, lalu pasukan pulang ke Madinah, akhirnya Aisyah ketinggalan. Rupanya ada juga yang ketiduran namanya Sayyidina Sofwan ibnu Mu'attal. Akhirnya diantarkanlah Ummahatul Mukminin, ya Aisyah jangan takut, saya juga ketiduran. Ayo saya antarkan pulang ke Madinah. Rupanya sampai di Madinah sudah banyak wartawan inser ya, CN Richard kira-kira gitu. Akhirnya di tokoh-tokoh munafik Madinah membuat isu kalau Aisyah tuh punya affair ya dengan Mu'attal. Nah itu kan anaknya ngaku itu, ya Rasulullah ini kerjaan bapak saya ini gitu, dengan gengnya, dengan buzzernya kira-kira gitu. Ya Rasulullah izinkan saya pancung kepala bapak saya karena dia sering menyakitimu ya Rasulullah. Dilarang sama jangan Abdullah itu. Begitu orang munafik itu ya, dia selalu menyakiti kita muslim gitu ya. Tapi ya kita nggak boleh melakukan. Kalau orang kafir kalau mau perang kita berpahala gitu. Nah itu beratnya. Tapi dalam surah Nisa juga dijelaskan innal munafikina innal kafirina wal munafikina hum ashabul nar. Orang munafik dengan orang kafir itu nanti sama di neraka ini. Mereka sama-sama masuk neraka dan kekal di dalamnya. Jadi kalau orang munafik dengan orang kafir ini akrab di dunia, kita nggak aneh gitu ya. Memang begitu, mereka nanti di akhirnya sama. Oke. Pluralisme itu adalah paham yang berusaha menyamakan semua agama dalam kebenaran. Kita hanya menggunakan teori pluralitas ya. Kita mengakui keberadaan agama lain, tapi tidak mengakui kebenarannya. Bahkan kalau sampai mengatakan semua agama sama, semua agama masuk surga, itu berat itu. Bahkan dalam kitab penggugur syahadat yang dikarang oleh seorang ulama Saudi itu, bahwa salah satu penggugur syahadat dari 10 itu adalah salah satunya adalah kita ragu dengan kekafiran agama selain Islam gitu. Ragu saja itu sudah bisa menggugurkan syahadat. Ini agama Yahudi, Kristen, Buddha, ya jangan benar juga ya, itu ragu saja itu sudah dengan kekafiran mereka itu sudah bisa menggugurkan syahadat. Apalagi membenarkan. Ini kan berat. Nah ini nanti pengaruhnya kepada ibadah-ibadah tadi gitu. Kalau makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, orang munafik itu iza qamu ila shalah qamu kusala, mereka akan malas beribadah. Nah yang wajib saja mereka akan lalai gitu. Akan lalai, ditunda-tunda di akhir waktu. Lalu bagaimana? Mereka akan giat melaksanakan yang nafilah gitu, yang nawafil. Lagi dalam Bulughul Maram ya, sholat nafilah yang paling afdal itu kan qiyamul lail. Afdhalus sholati badal fadilah qiyamul lail, kata dalam kitab Bulughul Maram. Pada
sholat yang paling afdol setelah sholat fadilah itu adalah qiyamul lail. Ya kalau kita sholat sebelum tidur namanya qiyamul lail. Kalau tidur dulu bangun itu namanya tahajud. Gitu. Kalau Ramadan nanti tarawih ya, semoga bisa kita disampaikan Allah di bulan Ramadan ini. Lalu nanti liberalisme juga kita hindari, nggak mau diatur oleh agama. Pokoknya orang liberal itu kan bebas-bebas saja, lebih menggunakan hawa nafsu ya, misalnya yang halal diharomin, yang haram dihalalin. Gitu. Poligami sering diserang gitu ya, diserang. Padahal itu kan syariat Allah, khalifah juga diserang gitu. Padahal dia nggak belajar apa itu sisi mana khalifah dalam surah Al-Baqarah 3 ayat 30, tidak belajar tentang poligami, gitu. Pokoknya main benci aja gitu. Saya sering membuat sebuah teori, ya teori pribadi saja. Orang kalau terbiasa menentang hukum Allah, dia nanti akan terjerat ya. Kalau dalam bahasa Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu talbisul iblis ya. Hati-hati, iblis menjerat manusia itu dengan jeratan yang sangat halus gitu. Orang kalau terbiasa menentang agama Allah, menentang syariat Allah, dia tanpa sadar nanti akan mendukung syariat setan gitu. Makanya teman-teman saya di kampus tempat saya ngajar ya, nggak usah disebutin, itu poligami itu ditentang habis-habisan dengan berbagai dalil gitu. Tapi LGBT dibela, homoseksual, lesbian, nggak apa-apa, itu fantasi kok. Allah sendiri menciptakan seperti begitunya. Jadi orang kalau terbiasa menentang hukum Allah, dia tanpa sadar nanti dia akan masuk ke sebuah grup atau sebuah wadah yang orang terbiasa menentang hukum Allah itu. Hati-hati. Orang kalau terbiasa bid'ah, lama-lama itu anti sunnah itu. Lama-lama itu anti sunnah. Ini teori ini lahir dari analisa sosial saja, dari observasi saja. Gitu. Orang kalau terbiasa bid'ah, lama-lama itu anti sunnah. Jadi nggak senang dengan sunnah-sunnah Rasulullah, misalnya pakai jenggot. Ini saya ini monggo diperhatikan di sekeliling kita ya. Saya ini teori-teori saya saja. Teori itu kan masih bisa dibantah. Gitu. Makanya belum saya sampai kepada konsep, ini masih teori saja. Orang kalau terlalu banyak bergaul dengan non-muslim, lama-lama dia nanti akan sering bersinggungan dengan saudara muslim misalnya. Ya, kalau terlalu banyak bergaul dengan non-muslim. Bukan nggak boleh bergaul loh ya, ini masalah terlalu banyak. Orang kalau terbiasa baca Quran dengan jumlah yang sangat banyak, dia otomatis nanti nggak suka musik gitu. Ini teori ini saya ambil waktu peristiwa kemarin ya, ada anak-anak hafiz Quran ketika mau divaksin diputar lagu gitu. Lalu mereka nutup kuping gitu. Ini sebenarnya bukan perintah dari gurunya segala macam, itu nilai diktaliyah, otomatisme gitu. Otomatis itu. Jadi karena mereka senang dengan Quran, tiba-tiba musik itu nggak suka aja. Berarti teori ini juga berlaku, maksudnya begini, orang yang suka musik, punya grup band itu kita pastikan jarang dia baca Quran. Supaya itu bertolak belakang ya. Nah nanti ini maksudnya bukan lagu-lagu ya. Nanti kalau kita bicara tentang hukum musik kan beda lagi musik itu apa. Di Muhammadiyah kan kita menggunakan lagu Mars Muhammadiyah itu. Di Muhammadiyah mungkin lagu ini juga bagian daripada dakwah, selama isinya amar ma'ruf nahi munkar kan dibolehkan. Nah ini teori-teori kita. Jadi hati-hati dengan dengan teman-teman kita. Kalau dia sudah agak terkenal liberal ya jaga jarak lah. Jaga jarak. Bergaul boleh. Saya juga ya. Malah kampus saya ini kan terkenal dengan sarangnya itu. Gitu. Ya saya tetap bergaul dengan teman-teman yang pikirannya liberal, Al-Quran dipersoalkan. Gitu. Inilah segala macamnya. Nah ini imbasnya nanti saya perhatikan. Bener lah. Ini analisa saya nggak ngarang lah. Ibadah itu sangat dilalaikan. Ibadah wajib loh. Ya, masih banyak teman-teman saya itu yang sholat zuhur itu menjelang 15 menit jelang asar. Gitu. Ya alasannya rapat lah, alasannya inilah itulah bimbing lah segala macam. Nah saya bisa pastikan bahwa terhadap yang wajib saya dia begitu begitu lalai, apalagi bisa memperhatikan yang sunnah-sunnah. Nah ini konsekuensi yang dihadapi bagi orang-orang yang akidahnya lemah itu. Begitu akidahnya lemah secara konseptual ya, dia akan ibadah tuh dianggap beban, akhirnya dia hanya beribadah tuh hanya untuk menggugurkan kewajiban lah. Nah, yang wajib-wajib saja masih tidak kamal, tidak sempurna dia lakukan. Bagaimana orang begini kita harapkan untuk
ringan untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah ini. Makanya menjaga akidah ini penting kita. Kita harus belajar apa yang menggugurkan syahadat, apa yang merusak iman kita dengan kemunafikan begini. Ya, makanya dalam konteks wabah ini kita juga harus berpikir, jangan kita berpikir sekuler juga itu. Bahwa wabah ini terjadi karena ansih, karena COVID. Padahal akidah kalau kita kuat ya, Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Saya akan uji kalian semuanya, kata Allah. Semuanya diuji Allah. Pertama dengan rasa khauf, takut. Kita ditakut-takutin ya dengan Omicron lah. Bahkan WHO mengatakan setelah virus ini ada lagi virus yang sudah muncul baru loh. Kalau nggak salah di Inggris, pada mana saya baca di media tadi malam. Yang kayak katanya lebih dahsyat lagi daripada COVID. Tapi ini bukan COVID gitu loh, beda lagi. Nah, sampai gitu loh. Itu kan rasa takut muncul. Nah orang kalau akidahnya lemah, nggak lulus dengan ujian rasa takut, akhirnya pakai sesajen lah. Kemarin ya, saya cerita sedikit ya. Ini tiga minggu saya khotbah ini membahas ini semua. Tentang kejadian relawan Muhammadiyah di Lumajang. Cerita di grup kita itu. Tentang kasus penendangan sesajen gitu. Ternyata ada peristiwa setelah itu, seminggu atau 2 minggu setelah itu, ada orang-orang Lumajang itu minta tolong kepada relawan Muhammadiyah untuk membangunkan hunian sementara gitu. Saya salut dengan MDMC. Waktu saya ke Lombok Timur tahun 2019 itu, karena kita di Masjid Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah kita punya program mubalik tanggap bencana ya, sudah dilatih di Malang kemarin itu. Jadi nanti mubalik ini turun setelah logistik diturunkan semua, tanggap daruratnya sudah longgar, baru mubalik ini turun. Setelah masjid dibangun oleh MDMC, nah baru kita membangun sholat jemaahnya, pengajiannya untuk spiritual mereka menghadapi musibah. Sampai saya ke Lombok, kalau nggak salah 5 bulan ya setelah gempa Lombok, bulan Januari 2019. Apa kata mereka? Saya sampai ke Lombok Timur, Lombok Utara ya. Dia salut dengan relawan Muhammadiyah. Dia bilang ini, Pak, itu sama saya rombongan dengan waktu itu. Bapak tahu nggak, setelah 4 bulan gempa Jogja, setelah itu kan ada gempa di Sulawesi kalau tidak salah, gempa Palu. Seluruh relawan itu sudah pindah Pak ke Palu. Kami ditinggalkan Pak. Nah, satu-satunya ormas yang masih bertahan itu Muhammadiyah Pak. Wah iya dong, iya. Jadi sampai sana itu masih ada teman-teman relawan, ada ambulan, bahkan saya naik ambulan MDMC itu. Nah, jadi bahkan di sana dibangunkan 6.600 apa 6.000 lupa saya itu hunian sementara yang ukurannya 4x6, ada fotonya itu. Nah, terus saya tanya, loh dulu kan pemerintah menjanjikan dibangun ke rumah, nol Pak, sampai sekarang nggak ada. ini apa ya, data yang saya temukan. Maksud saya menceritakan ini adalah hebatnya relawan-relawan Muhammadiyah itu. Saya selalu panggil mereka masih bertahan, bahkan sampai 6 bulan setelah pasca bencana masih ada di sana. Yang lain begitu setelah gempa itu NTB kan di Palu waktu itu tsunami sama gempa, relawan sudah pindah ke sana lagi gitu. Dan mereka merasa ditinggal gitu. Dan satu-satunya relawan itu Muhammadiyah. Nah, begitu juga di Lumajang. Akhirnya mereka minta dibikinkan sama relawan Muhammadiyah hunian sementara. Pak, tolong kami dibangunkan. Materialnya sudah ada gitu. Nah, terus material sudah ada. Terus sampai di lokasi ternyata ada sesajen gitu yang ditaruh di atas material. Nah, bukan ditendang sama relawan Muhammadiyah. Dia panggil lah yang punya rumah, diajak ngobrol. Uda'u ila sabili rabbika bil hikmati mauzatil hasanah. Ini apa Pak? Oh ini sesajen Pak. Enggak apa, bisa kira-kira ngomong gitu lah ya. Ya biar kita selamat Pak, nggak kena semeru lagi gitu. Akhirnya diceramain sama relawan-relawan itu. Pak ini syirik Pak, ini nggak boleh macam, syirik itu dosa tidak terampuni. Gitu. Akhirnya malah Bapak itu sendiri yang buang sesajen itu. Nah ini kan menurut saya menarik ya fenomena ini, daripada ditendang nanti yang lihat marah dia bikinnya lebih besar lagi. bikinnya lebih besar lagi gitu. Nah kalau ini kan dia sendiri yang sadar, dia buang gitu, otomatis dia tidak akan melakukan lagi di kesempatan yang lain di waktu-waktu ke depan gitu. Karena dia sadar gitu.
Nah itulah kita udah ulas belirbika bil hikmah wa muzatil hasanah wa jaridu bilati iya ahsan. Nah ini saya sampaikan di beberapa masjid ya. Saya sebutkan relawan Muhammadiyah gitu ya. Bagusnya metode dakwah yang kita tanamkan kepada mereka itu nggak main tendang, nggak main marah saja. Lalu kita singgung dulu ketika iblis tidak sujud kepada Allah, apakah Allah langsung menghukum? Tidak. Allah nanya sama iblis dalam surah Al-A'raf ya. Ya iblis, ma manaka antazuda iz amartuk. Ya iblis, kenapa ente nggak mau sujud waktu saya suruh sujud, kata Allah. Coba, Allah memberikan hak jawab kepada iblis. Nah kita, Allah aja begitu loh. Masa kita orang salah langsung kita hukum. Tanya dulu kenapa dia melakukan. Mungkin dia punya alasan darurat, kita juga nggak tahu kan. Nah jangan langsung kita vonis, kita hukum. Gitu. Nah, Allah aja sama iblis nggak begitu. Kalaupun Allah hukum iblis, wajar lah, ingkar sama Allah. Tapi Allah berikan hak jawab. Pledoi ya. Iblis, ma manaka, kenapa ente nggak mau sujud, kata Allah. Iza amar itu ketika saya suruh sujud kepada Adam. Cuma iblis salah jawab. Ana khairun minhu khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Surah Al-A'raf. Saya lebih baik. Seandainya iblis nggak jawab begitu, mungkin Allah nggak marah juga. Seandainya iblis jawab begini ya Allah saya nggak mau sujud kepada makhluk, saya hanya mau sujud hanya kepadamu ya Allah. Oh hebat ente iblis. Tapi iblis salah jawab ya, nggak belajar sih. Nah ini salah satu contoh ya. Jadi akidah dikuatkan, jauhi hal-hal yang merusak akidah ya, hal-hal kecil loh, maksudnya kecil tapi kecil dalam konteks manusia tapi besar dalam konteks Allah, seperti kesyirikan itu loh. Nah syirik itu maaf ya, kita masuk ke sini nggak apa-apa sebab ini berkaitan semuanya kajian kita ini. Saya menjelaskan syirik itu kepada jemaah ya, di pengajian-pengajian sebulan ini lah kira-kira itu ya. Syirik itu adalah ada Musa kan ada TBC ya. Syirik itu adalah kita berusaha mendapatkan sesuatu tidak dengan syariah, tidak dengan dimensi manusia gitu. Tidak dengan dimensi manusia. Artinya apa dimensi manusia? Ilmiah. Wa 'allamal ada semakalluha summa ardhum 'alal malaikat. Semua ada ilmunya. Misalnya Gunung Merapi ada ilmunya vulkanologi. Makanya Profesor Surono. Kata Mbah Rono memang karakter gunung begitu, dia berbagi rezeki pasir batu. Jadi kata Mbah Rono nggak usah pakai sesajen gitu, karena dia guru besar vulkanologi. Begitu Merapi aktif, ya mengeluarkan material itu pasir batu yang kita gunakan bangun-bangun itu loh. Ya menjauhlah dari Merapi gitu beliau. Silakan ya dirujuk, ditonton video beliau itu. Begitu nanti Gunung Merapi itu diam, masuk masa fase apa namanya? Aman gitu ya. Nah, silakan cari rezeki di Merapi. Galilah pasirnya, galilah batunya, bangunlah tempat dakwah kalian, rumah kalian, masjid kalian gitu. Jadi nggak usah sesajen itu. Nah, ini kan syirik karena bukan ilmiah. Laut oceanografi. Jadi di Jogja itu tokohnya dulu Profesor Bambang Suroto ya, pendiri UPN itu guru besar kelautan. Nggak sama. Nggak usah sedekah laut ya. Sedekah itu sama orang miskin, memang laut miskin, ente yang miskin. Nah ini kan salah satu yang nggak ilmiah. Nah, bangun rumah, bangun jembatan, gedung yang kuat, ada ilmunya teknik sipil. Tanya orang teknik sipil, berapa besinya, berapa dalam pondasinya, nggak usah nanam kepala kambing, kepala kebo. Apalagi di Indonesia, di Jogja ini saya perhatikan orang kalau bangun rumah, nanti di usuk-usuknya itu ditanam pisang. Tanam pisang, nggak tahu saya maksudnya apa itu. Biar kuat, apa hubungannya pisang sama kuat itu? Kalau pengen kuat ya tanya teknik sipil. Dia tahu semennya berapa, besinya berapa, anyamannya kayak apa, nggak tahu. Nah ini ilmu inilah di Muhammadiyah yang harus kita tanamkan lagi ya. Sebab mungkin saja masih ada warga-warga Muhammadiyah yang belum paham, kita pahamkan. Sama dengan tadi ya, mereka melakukan itu ya karena ma'alfaina alaihi abauna, begitulah nenek moyang kami dulu gitu. Dan ingat ya, Al-Quran mengatakan kata abak ya, abak itu kan jamak daripada abun, bapak-bapak, begitu dilakukan oleh bapak-bapak kami. Jadi Al-Quran mengatakan bahwa karakter anak itu banyak dibentuk oleh bapak sebenarnya, dan bapak yang memberikan tanggung jawab untuk pembentukan karakter. Sebab dialog bapak dengan anak itu 16 kali dalam Al-Quran. Ya Syuaib, Ibrahim, dialog kepada anaknya itu. Sedangkan ibu cuma 4 kali. Berarti sebenarnya bapak yang harus banyak dialog kepada anak sebenarnya. Kalau kita mungkin jarang yang banyak dialog tuh ibu. Pada bapak tuh punya suara yang getarannya tuh berbeda dengan getaran suara ibu ya. Kalau ibu mungkin cetar ya, kalau bapak tuh bergetar. Jadi coba bandingkan masalah mandi saja.
Kalau ibu nyuruh mandi kan masih tar, kalau bapak mandi langsung kabur. Nah ini salah satu karakter ya, yang harus ditanamkan. Nah ini salah satu motivasi ya untuk kita beriman. Kalau akidah kita sudah bagus, lalu nggak ada kesyirikan. Jadi tadi syirik itu adalah tadi ya, kalau pengen bangun rumah yang kuat ya, dagang ya. Kalau kita pengen dagang kita laris ya, belajarlah ilmu marketing gitu. Misalnya kalau kita punya rumah makan ya misalnya tiap Jumat kita gratiskan misalnya minum gitu lah. Nah, nggak usah kita gantung-gantung ayat kursi loh, nggak ada hubungannya. Saya sering bercanda sama jemaah, warung saya surat jarang dilihat orang Pak Ustadz. Gampang kok sebenarnya. Bikin aja polisi tidur depan warung ya. Orang pasti lihat kan karena pelan. Nah, ini minimal itulah polisi tidur. Nah nggak lihat juga Ustaz, tambah tinggi sebenarnya sampai dia nuntun ya. Masa sampai nuntun nggak lihat si warung kita itu. Nah ini salah satu teori sederhana. Ekonomi itu ada ilmunya marketing, nggak usah aneh. Kalau sakit ya dokter itu. Kalau sakit ilmunya dokter. Saya tuh kalau sakit ke dokter saya, nggak mau yang aneh-aneh. Dulu saya pernah diundang pengajian oleh Ikatan Istri Dokter Indonesia. Saya nggak tahu kalau itu Ikatan Istri Dokter Indonesia, IIDI. Saya pikir dulu LDI. Ini siapa sih undang saya ceramah sih? Di dekat Merota kampus itu lah, UGM, di sebuah rumah. Lalu saya sampai di tempat pun belum tahu kalau itu Ikatan Istri Dokter Indonesia. Saya santainya kok banyak ibu-ibu sih, saya bilang mana bapak-bapaknya nih. Nah rupanya IIDI. Mereka nanya sama saya, di situ saya mulai agak tahu. Dan nanya sebuah pengobatan alternatif di Yogyakarta. Ya saya nggak usah nyebutin ya, tahu semua insya Allah. Pak Ustadz, bagaimana pendapat Pak Ustadz tentang pengobatan alternatif ini gitu ya? Saya jawab, waktu itu saya belum tahu kalau mereka itu istri dokter. Saya jawab ya sesuai ilmu saya saja. Saya bilang saya nggak percaya Bu. Sebab kenapa? Pendeteksian penyakit itu berdasarkan kesalahan masa lalu. Saya bilang. Padahal karena masa lalu itu memang kadang-kadang biasa. Contoh, saya pernah nonton acara itu dulu MNC TV, dulu PPI apa namanya itu. Nah Ustadz tuh pengobatan, lalu ada seorang istri sakit jantung gitu loh. Dia nanya sama Ustadz itu, Pak Ustadz saya sakit jantung gitu. Lalu Ustadz tuh ngomong begini, Ibu pernah nggak gondok sama suami gitu? Ya namanya rumah tangga sih, namanya istri gondok suami kan biasa. Nah itu tuh gara-garanya Bu. Jadi masa lalu kita yang normal, kan normal lah ya namanya suami gondok pernah marah sama istri pernah sama, kan biasa aja. Tapi itu dikaitkan dengan penyakit ya. Ya mungkin bisa saja gitu. Tapi kan biologinya kan bukan begitu. Mungkin bisa juga rohani pengaruh begitu. Lu ada waktu itu polisi dia pakai kursi roda itu. Ya itu tuh saya karena pagi saya habis subuh nonton ya. Lalu polisi itu kebetulan lumpuh. Lalu kata Ustadz itu, Bapak pernah nggak nendang maling? Ya namanya polisi nendang maling itu kan kerjaan dia gitu. Ini gara-gara itu nih Pak. Padahal kalau secara ilmiah ke dokter mungkin ada faktor-faktor lain. Nah, saya kalau sakit ya ke dokter. Tapi saya beli obat enggaknya itu urusan belakangan. Karena saya mengurangi obat kimia, saya ambil herbal. Sampai di rumah saya cari Google herbal. Yang penting saya tahu sakit saya apa. Misalnya, Dok saya kok lemas terus gitu loh. Dulu ya pernah saya setiap sore lemas itu loh. Nah saya ke dokter aja. Dokter yang sudah tahu riwayat penyakit saya. Oh ini Pak. Mungkin jantung Bapak segala macam. Ya udah kalau jantung nanti saya cari di rumah obat jantung. Jadi intinya semuanya obatnya farmasi gitu ya. Obatnya farmasi ya. Wabah ini ya ahlinya mereka epidemiolog segala macam, ikutilah. Makanya Muhammadiyah yang masih bertahan sampai hari ini saya lihat ya. MCC Muhammadiyah belum mencabut himbauan dulu, jadi masih ada masjid yang softnya jarang gitu ya. Walaupun masih ada pro kontra di tengah masyarakat ya. Tapi Muhammadiyah masih belum mencabut itu dari MCC Muhammadiyah. Nah yang kedua untuk meringankan ibadah ini adalah banyak memikirkan kehidupan akhirat ya. Wal akhiratu khairu wa abqa, bahwa setelah kita meninggal nanti itu bukan akhir dari perjalanan itu awal perjalanan hidup kita. Dan repotnya di sana nggak bisa beramal. Di dunia ini kesempatannya, di sana tuh hanya kita menikmati hasil. Saya sering menafsirkan kata-kata muflihun ya, ulaika humul muflihun gitu. Orang banyak mengartikan muflihun itu beruntung gitu. Salah. Muflihun itu ambil dari kata falaha. Falaha itu artinya membelah gitu.
Falaha itu petani dalam bahasa Arab, falahun ya. Nah, muflihun itu diambil kata falahun, petani. Nah, apa teorinya petani? Petani itu nanti akan memanen apa yang dia tanam gitu. Nah, itu namanya muflihun. Jadi di akhirat tuh nggak ada nanti orang beruntung, dia nggak pernah ikut pengajian, tiba-tiba dapat pahala ngaji, ya nggak mungkin lah. Justru muflihun itu artinya semakin banyak bercocok tanam di dunia dengan sedekah, pengajian, amal ma'ruf nahi mungkar itu. Aktif di perserikatan dalam konteks dakwah itu. Nah, dia akan memetik hasilnya nanti di akhirat. Itu namanya muflihun. Jadi banyak orang salah paham muflihun itu beruntung nanti, nggak pernah sedekah, tiba-tiba dapat pahala sedekah dari mana? Nggak ada begitu. Itu muflihun seperti itu. Ya. Jadi artinya orang kalau banyak memikirkan kehidupan akhirat. Dan ulama-ulama dulu saya pernah baca dalam kitab Risalah Qusyairyah karangan Imam Qusyairy itu, sampai ada ulama dulu seorang salafus soleh itu dia sampai menggali makam di rumahnya, bayangkan. Jadi dibikin di kamar itu makam 2x1. Nah kalau sudah malas dia ibadah, dia masuk ke dalam gitu. Dia masuk ke dalam. Tidur saya orang mati. Nah nasib ente nanti begini loh, masih malas nggak? Muncul lagi motivasi ibadah. Ya, motivasi ibadah. Nah kalau kita kan nggak mungkin lah ngali makam di kamar tuh, tanah serumah saya aja kecil, ngali makam gitu. Ya bisa kita akalin lah dengan apa namanya. Saya sering memberi contoh batu nisan saja. Batu nisan saja. Jadi bikin batu nisan di rumah dari papan. Saya pinjam namanya sahabat saya Pak Zul Bahri, sama-sama dari Padang. Bikin aja nanti. Zul Bahri lahir, meninggal bikin aja Maret 2022. Taruh di kamar belajar gitu. Jadi setiap lihat itu, waduh saya mati nih, rajin sholat gitu. Biasanya orang kalau sudah apa namanya dekat dengan kematian itu biasanya keinginan ibadahnya muncul. Misalnya terkurung dalam lift, coba deh. Orang kalau terkurung dalam lift sendirian, liftnya mati, tobat deh itu. Kalau bisa sholat dia di lift itu. Atau naik pesawat gitu ya. Ketika apa namanya turbulansinya tuh kuat gitu. Udah itu pada doa semua. Saya pernah itu dulu dari Jakarta, cara PP Muhammadiyah dulu. Dari Jakarta itu sudah cuaca jelek gitu loh. Tahu pilotnya nekat banget gitu. Dia tetap terbang. Itu cuaca kuda-kuda sampai apa lampu dimati sama pilot itu loh. Terus saya lihat orang berdoa semua itu. Waktu itu saya mikir, saya nggak usah doa deh, udah banyak doa. Nah itu karena takut mati gitu loh. Dan begitu pesawat alhamdulillah mendarat ya itu di Jogja, tapi masih hujan waktu itu. Nah, udah lupa semua gitu. Jadi bagaimana kita mengingatkan ya. Saya pernah dapat apa namanya contoh dulu waktu saya diundang pengajian di daerah Sleman, masuk lupa saya itu. Jadi waktu itu pensiunan sebuah bank itu direktur ya. Rumahnya gede, dia beli tanah. Sebelum corona itu dia sudah punya pikiran begitu. Dia beli tanah gede, dia bangun itu. Nah, di teras rumahnya itu ada makam. Dan nama dia gitu loh. Saya juga tertarik, wah hebat juga deh Bapak. Supaya saya, jadi begitu saya keluar Pak Ustadz, saya langsung ingat mati itu. Hebat juga nih Bapak ini. Kalau kita janganlah ya, serem juga. Nanti depan rumah kita ada makam, orang jadi keramat. Nanti orang-orang nggak punya agama malah nyembah-nyembah di situ lagi, kita bikin dosa. Tapi idenya yang saya ambil, yang saya ambil bagus. Dia selalu ingin ingat dengan kematian. Atau menyiapkan kain kafan, monggo lah ya. Pokoknya orang kalau ingat kehidupan akhirat, cara hidupnya pasti berbeda. Yakin ya saya. Nggak akan kerusak-kerusuk dengan dunia. Demi jabatan sikut sana, sikut sini, fitnah sana, fitnah sini. Itu saya pastikan orang nggak akan, dia lupa bahwa ada kehidupan hakiki nanti. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dunia itu cuma ya begini-begini aja lah gitu ya. Setelah kita masuk ke dalam kubur itu ya sendirian kita. Ada lagi manusia-manusia akan bisa membantu kita itu. Jadi orang-orang yang lupa ya, saya mengatakan bukan mereka tidak tahu lah ya, mereka lupa ada kehidupan al-hayatu ba'dal maut, itu cara hidupnya masih berbeda. Dunia aja dicarinya terus. Karena teori kita tadi, terlalu sibuk kita dengan dunia, pasti akhirnya kita tuh akan lupa kita. Nah di sinilah di Muhammadiyah kita diajarkan wal akhiratu khairu wa baqa ya. Jadi kita jadikan perserikatan Muhammadiyah ini, amal usaha Muhammadiyah ini bukan hanya untuk ma'isyah dunia, tapi juga untuk akhirat. Ikhlaslah kita bekerja di amal usaha Muhammadiyah dalam bentuk apapun ya, apapun profesi kita di situ, ikhlaslah, sebab kita bukan memikirkan di dunia ya, dunia terkenal juga sebentar.
Banyak saya lihat di media itu orang-orang dunia sukses tiba-tiba dari tuanya sakit, nggak ada yang ngurusin, nggak ada duit gitu. Ya begitulah dunia gitu. Nah, kenapa kita harus bekerja seperti mereka habis-habisan untuk dunia? Nggak ada waktu istirahat, pokoknya dunia aja, pokoknya terkenal, banyak duit gitu. Dia lupa setelah meninggal itulah kehidupan sejati kita, dan di situ akan diukur nanti. Jadi terakhir kiatnya adalah banyak bersahabat dengan orang-orang yang rajin ibadah ya. Jadi dekati mereka. Kalau perlu kita iri kepada mereka, kenapa mereka bisa rajin, kita kok enggak ya. Nanti persahabatan itu juga bagian daripada motivasi juga sih ya. Kalau kita value apa dalam hadis Rasulullah, lupa saya, almaru ala khalilihi. Jadi seorang itu dilihat nanti siapa yang khalil, itu siapa yang sahabat dekatnya gitu. Siapa ingin tahu sesuatu, falyansur ma yukhaliluhu. Lihatlah siapa yang dia akrab gitu. Jadi kalau anak kita misalnya dilamar orang gitu, kita pengen tahu anak ini gimana sih gitu. Cari dia dengan siapa dia akrab. Tapi ada cara kedua yang saya munculkan, lihat media sosialnya gitu. Jadi kalau sekarang bapak-bapak pengen nyari karyawan gitu ya, nggak usah dites, lihat aja Facebooknya. Kalau dia punya Facebook, apa yang dia tulis tiap hari, itu tahu nanti bagaimana karakternya. Begitu juga kalau kita ingin menilai seseorang ya, lihat aja Facebooknya, apa yang dia pikirkan tiap pagi itu apa yang dia tulis. Tiap pagi cuma foto, selfie, makan. Nah, kita bisa menilai nanti karakternya dari situ. Ya, media sosialnya ada untungnya juga loh. Dia bisa bikin, kalau kita mencari karyawan, ada 5 orang melamar gitu ya, nggak usah wawancara, ente baik nggak? Oh, dia aku baik semua kok. Lihat aja apa yang dia pusingkan tiap hari setelah dia bangun. Ya, orang biasanya setelah bangun tidur, apa yang dia pikirkan itulah kehidupannya sebenarnya. Jadi banyak bergaul ya. Jadi kita simpulkan, pertama tentu dengan doa kepada Allah supaya kita ringan melakukan sholat sunnah, puasa sunnah yang memang disyariatkan ya, jangan ngarang-ngarang juga itu. Terus amalan-amalan sunnah yang lain gitu ya. Berdoa kepada Allah. Kedua, akidah harus kita kuatkan. Sempurnakan ibadah fadilah kita. Insya Allah saya sampai membuat teori ya, kalau fadilahnya masih tunda-tunda, nggak ada ruh dalam ibadah fadilah itu, bagaimana dia mau sunnah? Nggak mungkin lah. Saya kira orang-orang yang sholat, karena digabung sholatnya, padahal nggak ada hubungannya, cuma karena rapat doang dikali orang digabung. Dan bagaimana dia mau tahajud itu? Yang fadilah aja nggak beres gitu ya. Yang ketiga yaitu hindari hal yang merusak akidah gitu ya. Terus selanjutnya tadi adalah banyak zikrul maut dan zikrul akhirah. Banyak mengingat kehidupan akhirat yang sangat maha panjang, ribuan tahun nanti kita. Kalau nggak bekal kita kurang ya. Mendingan kita nyiapin itu aja lah daripada nyiapin berkas untuk jadi kepala sekolah. Bukan nggak boleh lah ya. Saya takut nanti melalaikan gitu. Nah, yang terakhir, banyaklah bergaul dengan orang-orang yang soleh ya. Kalau dalam ada lagunya itu. Lagu banyak soleh itu akan terpengaruh kita nanti. Terpengaruh kita untuk melakukan. Dan pembiasaan itu akan menjadi sebuah kebiasaan juga ya. Jadi kalau kita sudah biasa baca Quran gitu ya, kita biasa sholat duha, nanti kalau nggak melakukan itu kita akan merasa kosong hampa. Itu sudah sampai ke tahap itu sebenarnya. Jadi mari kita berdoa kepada Allah, semoga kita diringankan, seluruh amal ibadah kita diterima Allah mudah-mudahan ya dengan sempurna. Kalau masalah sholat wajib sih, kalau saya ditanya bagaimana supaya sholat saya diterima, gampang kok, jemaah aja kalian tuh. Sebab kalau kalian sholat sendiri, malaikat tuh susah nilainya, nggak bakal lulus kalian ya. Baca aja belum benar gitu. Tapi kalau sholat jemaah, satu paket diterima Allah. Jadi kalau pengen sholat diterima, ya udah jemaah aja. Azan ke masjid sholat, kalaupun hujan nanti di rumah sama keluarga, itu nanti satu paket diterima. Itu kita baca ya. Oke, terima kasih. Sekedar ngobrol-ngobrol ringan ya. Pada pagi ini dalam rangka menambah-nambah lah aware kita tentang makna kehidupan ini, bahwa hidupnya ya sementara. Sudah banyak orang-orang yang dipanggil Allah ya, yang dipanggil Allah, padahal kemarin masih ada ya, apalagi dengan COVID ini, Omicron ini ya. Tapi jangan terlalu takut, jangan terlalu meremehkan ya. Jangan paranoid juga terhadap ini, terlalu paranoid nanti malah mati sendiri. Santai aja lah. Tapi jangan terlalu takut, jangan terlalu meremehkan, tetap pakai protokol kesehatan. Kalau keluar pakai masker ya masker, sesak ya kasih minyak angin. Saya ini orangnya malas pakai masker juga sih gitu. Tapi kalau disuruh pakai sesak gitu.
saya kasih aja minyak angin ya, biar enak pakai maskernya. Pokoknya ikuti protokol kesehatan, ikuti arahan dari perserikatan. Kalau nanti disuruh sekolah online ya online lagi. Saya sudah bilang sama keluarga saya, memang bosen sih. Saya ya dosen ngajar online ini kadang-kadang kesel juga. 40 mahasiswa yang nyalain kamera cuma 5 ya. Yang 35 ini kita nggak tahu tidur apa nungging. Ya suka dukanya online ya. Saya pengennya langsung. Jadi bagaimana kondisinya begini? Apalagi di Jakarta nih minggu depan katanya sudah level 3 nih. PPKM-nya naik level 3. Berarti kalau sudah level 3 sudah banyak gitu tuh biasa itu. Apalagi nanti sampai level 4. Dan Eropa saja, Eropa saja yang vaskesnya, fasilitas kesehatannya sudah bintang 7 kali ya, sangat sempurna itu. Kemarin juga babak belur dihajar sama corona. Kemarin Korea Selatan. Gitu. Bahkan Italia itu menurut saya ya, kalau kita baca di Google, rumah sakit yang paling bagus di dunia itu kan di Italia saya lihat itu. Italia juga kemarin babak belur ya, corona, padahal vaskes dia luar biasa. Apalagi kita, vaskes kita masih belum sampai sesempurna mereka lah gitu ya. Jadi tetap kita jaga protokol kesehatan, kuatkan iman dan ibadah. Seharusnya ketika corona ini masjid malah dideketin menurut saya itu. Nggak tahu nanti tahun 2022 ini ajal kita nggak tahu ya. Jadi dengan corona ini seharusnya kalaupun besok disuruh oleh perserikatan misalnya kita ibadah di rumah ya, mana tahu nanti besok coba corona ini saya lihat menyerang umat Islam doang. Natal aman gitu. Umat Islam ini sangat terus. Pokoknya sampai pemerintah mengatakan nanti naiknya kira-kira akhir Februari atau awal Maret. Alah, malu-malu bilang aja Ramadan. Jadi naiknya pas Ramadan. Nanti turun lagi Idul Fitri. Idul Adha dia naik lagi gitu. Pas Natal dia turun lagi. Sampai ada teman ngomong di media, ente itu virus apa iblis gitu. Natal aman, udah aman, kirain ibadah umat Islam dia naik gitu. Gimana? Atau sekolah mau mulai saja, ada isu sekolah mau mulai saja, udah naik gitu. Tahu gitu. Pokoknya udahlah kita nggak usah mikir begitu, pokoknya tetap hidup dengan cara syariah itu ya. Kalau yang kerja, jualan aja lah, tapi tetap jaga protokol kesehatan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Arif. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.